Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Setelah memasuki istana Demon Imperial, Yun Ce mengikuti Yun Qinghong dan berlari langsung menuju Demon Imperial Hall. Dihiasi dengan ubin kaca dan kubah emas, suasananya sangat megah dan megah. Ini adalah pertama kalinya Yun Ce memasuki Demon Imperial Hall, dan dia sangat tercengang. Dia tidak merasa seperti memasuki istana besar, melainkan merasa seperti melangkah ke dunia lain. Bahkan Phoenix City dari Divine Phoenix Empire tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan ini. Klan Yun telah tiba. Kursi di Demon Imperial Hall hampir terisi dan para penguasa wilayah masing-masing yang sombong semuanya bertindak hati-hati di dalam Demon Imperial City, bahkan tidak berani berbicara terlalu keras. Mereka telah tiba beberapa hari yang lalu, dan mereka bahkan datang ke sini beberapa jam sebelum upacara dimulai ketika matahari belum terbit. Hanya kekuatan tertinggi di kota Kekaisaran Iblis yang akan datang tepat sebelum upacara dimulai. Mengikuti teriakan dari penjaga di depan aula, kebisingan di dalam Demon Imperial Hall dengan cepat mereda saat banyak tatapan melesat ke arah pintu masuk utama aula. Klan Yun selalu menjadi keluarga terdepan di antara 12 klan penjaga, dan meskipun mereka terjatuh ke posisi terakhir, mereka masih merupakan eksistensi yang dikagumi oleh banyak orang. Kedatangan klan Yun menyebabkan semua fokus beralih ke mereka, karena segala macam ekspresi dan tatapan muncul di wajah orang-orang. Banyak orang mengungkapkan ekspresi penuh harap, seolah-olah mereka berharap pertunjukan yang bagus akan terjadi, karena kursi dan posisi yang diatur untuk klan Yun sangat berbeda dari masa lalu. Upacara akbar sebesar ini hanya terjadi setiap 100 tahun sekali. 12 klan penjaga yang memiliki status terhormat secara alami diberikan kursi emas. Di masa lalu, keluarga Yun, sebagai kepala dari 12 keluarga penjaga sekaligus memiliki kekuatan terbesar di saat yang sama, adalah keluarga yang paling dihormati oleh setiap kaisar iblis. Oleh karena itu, mereka selalu diberi kursi terdepan yang paling dekat dengan kaisar iblis. Itu selalu menjadi kasusnya, tidak peduli apakah itu upacara suksesi kaisar iblis kecil 100 tahun yang lalu, atau upacara suksesi permaisuri iblis kecil yang segera menyusul. Kursi itu milik keluarga Yun selama 10.000 tahun terakhir, dan selalu menjadi kebanggaan keluarga Yun. Namun hari ini, kursi itu tidak diberi label Yun, melainkan kata Helian. Meskipun kursi keluarga Yun masih berada di tengah aula, kursinya kini menjadi kursi terakhir dari 12 keluarga dan ditempatkan di bagian paling akhir. Bahkan kata Yun lebih kecil dibandingkan kata keluarga lainnya. Selama 10.000 tahun, area tempat duduk keluarga Yun tidak pernah diubah sebelumnya. Sekarang, tidak hanya diubah, tetapi juga digeser dari tempat pertama ke tempat terakhir. Seolah-olah menyatakan dan mengejek kejatuhan besar keluarga Yun kepada semua orang yang hadir, serta seluruh alam iblis ilusi. Bahkan orang idiot pun dapat mengetahui dengan satu pandangan bahwa ini sengaja dilakukan oleh seseorang untuk mengejek keluarga Yun. Jelas juga siapa yang melakukan ini, karena pengaturan seluruh upacara direncanakan oleh keluarga kerajaan. Ketika keluarga Yun melihat tempat duduk mereka, raut wajah mereka berubah. Sungguh keterlaluan. Tetua Agung Yun Waitian mengepalkan tangannya, saat dia memikirkan tentang putranya yang telah diberi racun oleh orang-orang dari istana Adipati Huai dan akhirnya meninggal di bawah tangan Adipati Huiye. Kemarahan dalam dirinya menyebabkan tubuhnya gemetar dan melotot penuh kebencian. Ini terlalu berlebihan. Apakah mereka benar-benar memperlakukan keluarga Yun kita sebagai bukan siapa-siapa? Kata tetua kedua Yun Duansui dengan wajah penuh amarah. Ayo masuk ke tempat duduk kita. Yun Qinghong menjawab dengan jelas, lalu dia diam. Wajahnya setenang biasanya. Dia tidak menunjukkan tanda-tanda kemarahan atau ketidaksenangan, bahkan sedikit pun kerutan. Dengan gaya berjalan seragam,
dia menatap lurus ke tanda Yun dan berjalan menuju kursi. Dalam sekejap, semua orang yang berharap untuk menonton pertunjukan bagus menjadi sangat kecewa. Beberapa bahkan tidak bisa tidak mengagumi Yun Qinghong, atau bahkan menghormatinya. Setenang awan, acuh tak acuh, meski dihina atau disayangi. Pukulan curang yang dilakukan oleh anggota keluarga kerajaan yang memiliki motif tersembunyi tidak hanya tidak mampu menghina keluarga Yun sedikit pun, namun malah menunjukkan kepada dunia sikap luar biasa dari kepala keluarga Yun dalam waktu yang singkat. Dengan patriark seperti itu, bahkan jika keluarga Yun telah jatuh untuk sementara waktu, tidak ada yang berani meremehkan mereka. Tolong, tiga tetua agung. Sesampainya di tempat duduk, Yun Qinghong tidak langsung duduk, malah memberi hormat sebagai junior dengan mengundang ketiga tetua agung, Yun Jiang, Yun He, Yun Si ke tempat duduk mereka terlebih dahulu. Ketiga tetua agung menyambutnya dengan sedikit senyuman, dan memasuki tempat duduk mereka pada saat yang bersamaan. Baru setelah itu Yun Qinghong memasuki tempat duduknya. Tempat duduk di berbagai istana adipati utama juga berwarna emas dan berbagai istana adipati mengelilingi istana adipati Huai seperti bintang-bintang yang berkerumun di sekitar bulan. Dari saat Yun Qinghong masuk, tatapan Duke Huai tidak pernah beralih darinya. Hanya sampai Yun Qinghong duduk barulah dia menunduk sedikit. Bahkan dadanya tampak naik dan turun dengan jelas saat dia berkata dengan pelan, Yun Qinghong, tidak diragukan lagi masih Yun Qinghong. Apakah kamu khawatir Yun Qinghong ini akan menggagalkan rencana kita? Di sampingnya, seorang pria parubaya berpakaian mewah dengan wajah putih bersih bertanya sambil tersenyum. Namun, dari cara dia berpakaian, dia jelas bukan bagian dari istana Duke Huai. Setelah mendengar berita tentang kesembuhan Yun Qinghong yang tiba-tiba, hati adipati ini menjadi gelisah, dan tidak dapat dihindari bahwa adipati ini akan khawatir. Duke Huai berkata, apakah Duke Zong tidak setuju? Hehe, Duke Huai terlalu sensitif. Orang itu tersenyum seolah dia tidak peduli, dia hanya kembali menjadi Yun Qinghong dari orang yang cacat dan paling banyak hanya orang lain yang menjadi penghalang. Yun Qinghong baru berusia 170 tahun, dan bahkan jika dia berusia 1700 tahun dan mencapai tahap akhir raja, apa yang dapat dia lakukan? Paling-paling dia akan menjadi kendala yang sedikit merepotkan. Dia bahkan tidak akan mampu membuat perubahan apapun pada rencana kita, dengan kekuatan yang telah kita kumpulkan begitu lama, di dunia ini. Apakah benar-benar ada orang yang bisa menggagalkan rencana kita? Kuharap Duke ini benar-benar terlalu sensitif. Duke Huai berkata dengan lemah setelah menutup matanya. Toleransi yang ditunjukkan Yun Qinghong membuat semua orang terkesan. Anggota keluarga Yun juga dapat dengan jelas merasakan perubahan pada pandangan semua orang di sekitar mereka, dan hanya pada saat itulah, rasa malu yang mereka rasakan menjadi sangat berkurang. Meskipun semua orang dari keluarga Yun memasuki tempat duduk mereka, wajah mereka sangat tidak menyenangkan, terutama para murid muda yang semuanya memperlihatkan wajah kesedihan, saat mereka menundukkan kepala, tidak mau berinteraksi dengan anggota keluarga penjaga lainnya, terutama anggota keluarga penjaga. Keluarga Helian yang kini duduk di kursi tengah terdepan, memandang mereka dengan tatapan menghina dan mengejek. Turun dari kursi tengah ke kursi paling akhir, perasaan seperti itu sulit untuk ditahan. Yun Qinghong mengalihkan pandangannya ke punggungnya. Ketika dia berhenti, dia berkata dengan jelas, apakah duduk di sini merupakan hal yang memalukan? Para murid keluarga Yun mendongak kaget, tidak yakin harus menjawab apa. Jika hanya sebuah kursi dapat membuat kalian merasa putus asa dan malu, atau jika harga diri kalian perlu dipuaskan oleh posisi kursi tersebut, maka teruslah menundukkan kepala kalian dan biarkan semua orang yang hadir melihat ekspresi kesedihan kalian yang sia-sia dan penghinaan. Orang yang benar-benar kuat, pria sejati, tidak akan berlutut meskipun kakinya dilumpuhkan,
dan dia juga tidak akan menundukkan kepalanya meskipun lehernya dipatahkan. Jika leluhur keluarga kita yang mengguncang dunia, lupakan kursi yang ditempatkan di ujung, bahkan jika mereka ditekan ke dalam lumpur, mereka akan membusungkan dada dengan bangga dan bertindak dengan bangga. Karena inilah kekuatan dan kebanggaan yang terpatri di tulang seseorang. Tidak peduli apa jenis kursi yang kita duduki, itu tidak memalukan. Bagaimana sikap kalian semua saat ini, sungguh memalukan. Kata-kata Yun Qinghong seperti panggilan bangun tepat waktu yang terdengar keras di dalam hati dan jiwa setiap murid keluarga Yun. Dalam sekejap, mereka merasa seolah-olah api mulai berkobar di dalam dada mereka, dan semua darah di tubuh mereka, bersama dengan harga diri dan kekuatan yang tersembunyi jauh di dalamnya, telah tersulut. Masing-masing dari mereka mengangkat kepala dan melihat ke atas, tatapan lemah yang mereka miliki sebelumnya digantikan oleh tekad saat mereka memandang orang lain dengan bangga. Patriark, kami bukanlah orang yang tidak berguna. Sebagai murid keluarga Yun, kami tidak akan kalah dari siapapun. Seorang murid muda keluarga Yun berkata dengan keras dan murid-murid lainnya dengan cepat bergema, saat rasa kegembiraan dan kebanggaan yang tiba-tiba tersulut memenuhi seluruh kursi keluarga Yun, benar-benar menelan keadaan tak bernyawa sebelumnya dalam sekejap. Bagus. Yun Qinghong mengangguk pelan, sekarang ini adalah orang-orang keluarga Yunku. Jika Anda sendiri merasa tidak setara dengan orang lain, keluarga Yun kita tidak akan pernah sejahtera lagi. Jika kamu berpikir bahwa kamu kuat, keluarga Yun kami akan menjadi kuat. Ya, Patriark, seluruh keluarga Yun bergema serempak. Masing-masing dari dua kata pendek itu memekakkan telinga, hampir menghancurkan atap aula, dan langsung menembus langit. Melihat punggung Yun Qinghong, Penatua Agung Yun Waitian tertegun beberapa saat, sebelum dia bergumam pada dirinya sendiri, semua pengalaman yang saya peroleh selama ini, saya berpikir bahwa jika saya menjadi patriark, saya tidak akan pucat dibandingkan dengan patriark saat ini, baru sekarang aku tahu bahwa pemikiranku hanyalah lelucon. Penatua kedua Yun Duansui tersenyum tipis, berbicara dengan ratapan yang mendalam, setiap generasi patriark kita tidak hanya mewarisi garis keturunan mereka, tetapi juga semangat yang memungkinkan kita untuk sejahtera dari generasi ke generasi. Klanmu telah tiba. Mengikuti teriakan yang datang dari luar aula, keluargamu dari 12 keluarga penjaga juga memasuki aula. Yang memimpin mereka adalah seorang tetua yang tampak berwibawa. Meski sudah tua, wajahnya tidak memiliki sedikit pun kerutan, rambut serta janggutnya semuanya hitam. Hanya dari alisnya yang sedikit bengkok, janggutnya yang panjang, dan pakaiannya yang polos dia benar-benar terlihat seperti seorang sepuh. Di sebelah kanannya, adalah tuan muda keluargamu, Mu Yubai. Identitas tetua ini sudah jelas. Itu kakek. Xiao Yun berseru kegirangan. Dia sangat akrab dengan tetua ini, tapi ini adalah pertama kalinya Yun Ce melihat orang ini, kakek kandungnya. Patriark keluargamu saat ini, Mu Feiyan. Kursi keluargamu berada tepat di sebelah kanan keluarga Yun, berdekatan satu sama lain. Tatapan Mu Feiyan menyapu ke depannya saat dia berjalan dengan langkah besar, dan ketika dia tiba di kursi keluarga Yun, alisnya bergetar hebat. Tidak peduli dengan kehadiran semua orang yang berkumpul, dia memarahi dengan marah, bajingan. Mereka benar-benar menempatkan keluarga Yunmu di akhir. Yun Qinghong berdiri dan menjawab sambil tersenyum, tenanglah ayah mertua, meskipun keluarga kami telah menikah selama beberapa generasi, kami belum pernah bersebelahan sebelumnya saat upacara. Saat ini, hal ini tidak lagi menjadi penyesalan, dan dapat dianggap sebagai sesuatu yang patut disyukuri. Mendengar ini, tuan tuamu yang menghembuskan napas berat dan menatap lebar-lebar langsung menamparkan bahu Yun Qinghong dan tertawa keras, menantu yang baik. Saya tahu bahwa masalah sekecil itu sangat tidak penting sehingga Anda tidak akan memasukkannya ke dalam hati. Oh, apakah anak ini anak baptismu?
Mu Yurou menarik Yun Ce dan Xiao Yun keluar bersama-sama, lalu berkata sambil tersenyum, "CR, ini ayahku. Kamu bisa memanggilnya kakek, sama seperti Xiaoer." "Kakek." Yun Ce dengan hormat memanggil tanpa ragu-ragu, karena orang tua yang berdiri di depannya sekarang adalah kakeknya, dan dia memiliki seperempat darahnya. "Man, anak baik. Aku tahu kamu berbeda hanya dengan sekali pandang. Terutama matamu, terlihat seperti mata King Hong ketika dia masih muda." Mu Feiyan mengamati Yun Ce sebentar dan memuji, "Yu Bai biasanya tidak memuji siapapun, tapi dia berbicara tentangmu hampir setiap hari selama beberapa hari terakhir ini. Saya telah mendengar begitu banyak sehingga kapalan akan tumbuh dari telinga saya." Dalam pandangan kagumnya terdapat tanda terima kasih yang mendalam. Dia tahu bahwa pemulihan penuh Yun King Hong dan Mu Yurou adalah berkat Yun Ce. Dengan pengalamannya yang luas, dia jelas tahu bahwa masalah seperti itu tidak boleh diungkapkan ke publik, kalau tidak, masalah akan timbul. "Saya berterima kasih kepada kakek atas pujiannya," jawab Yun Ce sambil tersenyum penuh. "Ketiganya adalah kakak laki-laki saya. Di masa depan, kamu bisa memanggil mereka paman seperti Xiaoer." Mu Yurou menunjuk ketiga bersaudara yang mirip, dan berdiri di belakang Mu Feiyan, "Itu paman ketiga Mu Yuqing dan itu paman kedua Mu Yukong." Yun Ce menyapa paman kedua dan ketiga. Yun Ce menyapa dengan hormat. Hanya Yun King Hong, Mu Yurou, Xiao Yun dan Yun Ce yang mengetahui identitas asli Yun Ce karena dia mengatakan bahwa dia belum ingin mengungkapkannya, dan Yun King Hong dan Mu Yurou menyetujui permintaannya. Namun, Mu Yurou jelas tidak bisa mengendalikan keinginannya untuk membiarkan putranya yang berharga bersatu kembali dengan pamannya. Mu Yuqing tampak sangat muda. Dia menerima sapaan Yun Ce sambil tersenyum, tak lupa memujinya, "Pantas saja kakak ipar pun bersedia menerimamu sebagai anak baptisnya. Mari kita tidak membicarakan hal lain, tapi penampilannya saja sudah tidak kalah denganku di masa jayaku." Mu Yukong menamparkan keningnya dan menjawab tanpa daya, tiga orang tua yang tiba-tiba mendapatkan keponakan memang menyebabkan dia terbawa suasana. "Man, Yun Ce, alamat paman keduamu tidak akan sia-sia. Lain kali saat kamu mengunjungi keluargamu kami, aku pasti akan memberimu hadiah. Ini paman agungmu, CR, kamu pernah melihatnya sebelumnya." Mu Yurou menunjuk ke arah Mu Yubai dan berkata. Yun Ce maju ke depan dan menyapa dengan serius, "Paman hebat. Paman adikmu." Mu Yubai melambaikan tangannya dan berteriak dengan ketidakpuasan, "Bukankah kita sudah sepakat untuk bersumpah sebagai saudara sebelumnya? Apakah Anda akan menarik kembali kata-kata Anda? Atau menurutmu aku, Mu Yubai, tidak cocok menjadi saudara angkatmu?" Tidak ada keraguan bahwa Mu Yubai adalah orang yang sombong. Ini adalah pertama kalinya dalam hidupnya dia ingin menjadi saudara angkat dengan orang lain, dan dia bahkan rela menurunkan senioritasnya untuk melakukannya dengan seseorang yang berusia awal 20-an. Jika dia tetap ditolak, itu berarti dia akan kehilangan seluruh muka yang telah dia peroleh dalam hidupnya sejauh ini. Oleh karena itu, karena dia sudah mengatakannya, dia harus mendapatkan saudara ini. Itu harus terjadi, apapun yang terjadi. Wajah Yun King Hong, Mu Yurou dan Xiao Yun berubah drastis. 1 bulan yang lalu, Mu Yubai mengatakan dia ingin menjadi saudara angkat dengan Yun Ce, dan meskipun mereka berpikir bahwa usia mereka tidak cocok, tidak ada masalah besar. Namun sekarang, mengetahui bahwa Mu Yubai adalah paman yang memiliki hubungan darah dengan Yun Ce, jika itu benar-benar terjadi, itu akan menjadi lelucon besar. Yun Ce tertawa canggung, dan berkata, tentu saja bukan karena aku tidak mau. Bagaimana dengan ini, jika senior masih ingin menjadi saudara angkat denganku setelah upacara akbar hari ini, aku pasti tidak akan menolaknya." "Bagus." Saat Yun Ce selesai berbicara, Mu Yubai dengan cepat berteriak sebagai balasan, seolah-olah dia takut Yun Ce akan menarik kembali kata-katanya.
Dia dengan gagah berani melanjutkan, pria sejati tidak pernah menarik kembali kata-katanya. Aku, Mu Yubai, tidak akan pernah menarik kembali apapun yang kukatakan, bahkan dalam kematian. Kita akan menjalani upacaranya besok, siapapun yang mengingkari janjinya akan menjadi anak kura-kura. Kalian semua akan menjadi saksi. Ini, Xiao Yun menggaruk kepalanya, sambil membuang muka, tidak berani menatap Mu Yubai. Hohoho, Yun Qinghong tertawa dengan cara yang aneh dan teduh. Mu Yurou menyeringai sampai matanya menjadi 2 garis, kakak, ini yang kamu katakan sendiri, tidak ada dari kami yang memaksamu. 3 ekspresi aneh menyebabkan Mu Yubai merasa tidak nyaman. Dia menatap lebar-lebar dan bertanya dengan hati-hati, apa yang terjadi? Apakah kalian menyembunyikan sesuatu dariku? Cepat masuk ke tempat dudukmu, upacaranya akan dimulai 1 jam lagi. Hari ini bukan hari yang tepat bagimu untuk bermain-main. Sudah hampir 200 tahun dan kamu masih belum memberiku cucu, kamu ini laki-laki yang seperti apa? Huff, Mu Feiyan berkata dengan nada meremehkan sambil berjalan dengan langkah besar menuju kursi keluargamu. Kata cucu langsung membungkam ketiga putranya. Mereka bergerak ke belakang lelaki tua itu, bahkan tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Mu Feiyan memiliki 3 putra dan 1 putri, namun meskipun putrinya telah menikah dengan Yun Qinghong, ketiga putranya masih lajang sampai sekarang, tidak memberinya tanda-tanda kedatangan seorang cucu. Setiap kali patriarkmu marah di rumah, itu 9 dari 10 kali karena masalah ini. Ini juga mengapa dia belum memberikan posisi patriark kepada Mu Yubai. Dia hanya bisa menyalahkan ketiga putranya yang ketakutannya akan pernikahan sudah tertanam jauh di dalam tulang mereka. Biasanya, mereka santai dan tidak terkendali, tetapi ketika mereka berpikir untuk dikendalikan oleh seorang wanita ketika mereka menikah, mereka akan menjauh. Fakta bahwa Mu Yubai gigih menjadikan Yun Che sebagai saudara angkatnya adalah tanda betapa riangnya dia. Mengenai tanggung jawab memberikan cucu kepada Pak Tuamu, ketiga bersaudara itu selalu mengesampingkan tanggung jawab tersebut. Seringkali, Pak Tuamu menjadi sangat marah sehingga dia memukuli ketiga bersaudara itu, meski begitu, tidak satu pun dari mereka yang menikah. Klan Bawah Langit telah tiba. Keluarga Bawah Langit dipimpin oleh ambisi terbesar patriark di bawah langit dan Yun Che dapat melihat yang tak tertandingi di bawah langit dalam kelompok tersebut. Sedikit di belakangnya, dia bisa melihat nomor 1 di bawah langit. Ada juga nomor 3 di bawah langit dan nomor 6 di bawah langit yang dia temui 3 bulan lalu, dan elf lain yang sejalan dengan mereka mungkin adalah nomor 2 di bawah langit, nomor 4 di bawah langit, dan nomor 5 di bawah langit. Di tengah-tengah mereka adalah gadis elf yang menyebabkan pantat Xiao Yun meninggalkan tempat duduknya dengan suara gesekan saat dia berkata dengan gelisah, adik ketujuh, ini adik ketujuh. Sebagai klan ras elf, keluarga Bawah Langit tidak hanya memiliki telinga panjang yang menarik perhatian dan sayap yang hening, aura energi alam yang khas dapat dirasakan memancar dari tubuh mereka. Ketika mereka tiba, sepertinya angin sejuk baru saja bertiup ke seluruh aula, membuat semua orang merasa segar. Melihat di mana keluarga Yun duduk, ambisi terbesar di bawah langit tertegun sejenak. Ketika dia melewati kursi keluarga Yun, dia mengangguk ke arah Yun Qinghong, tapi tidak mengatakan apa-apa. Nomor 1 di bawah langit juga mengangguk ke arah Yun Che. Nomor 7 di bawah langit diam-diam melirik Xiao Yun sebelum menundukkan kepalanya dan menggigit bibirnya. Dia tidak bertemu dengannya selama 3 bulan dan dalam 3 bulan, hal yang paling dia pahami adalah bahwa kesempatannya untuk bertemu Xiao Yun menjadi semakin tipis. Kursi keluarga di bawah langit bersebelahan dengan kursi keluargamu. Mata Xiao Yun mengikuti nomor 7 di bawah langit, dan hanya ketika dia duduk barulah dia memalingkan muka. Matanya tidak fokus, dia tidak bernyawa, dan wajahnya dipenuhi kesedihan. Yun Che melihat ekspresinya, dan menghela nafas dalam diam.
Dia tahu mata Xiao Yun tertunduk, dia bukan putra kandung Yun Qinghong, dan fakta bahwa dia berasal dari benua langit yang mendalam sudah merupakan suatu hal yang pasti menyebabkan hambatan awal antara dia dan nomor 7 di bawah langit meningkat pesat. Latar belakang mereka berdua, berasal dari dua dunia yang sangat berbeda. Sudah menyerah? Yun Ce bertanya sambil tersenyum tipis. Xiao Yun menggelengkan kepalanya, aku tidak akan pernah mau menyerah pada kakak ketujuh, tapi sekarang aku benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. Kalau begitu jangan pikirkan hal ini untuk saat ini. Pergantian peristiwa yang menguntungkan sering kali terjadi ketika seseorang tidak menduganya. Yun Ce berkata sambil tersenyum sebelum nadanya berubah menjadi lebih serius. Xiao Yun, 12 keluarga hampir semuanya ada di sini, beri aku pengenalan singkat tentang mereka, terutama para pemimpin dan elit generasi muda. Oh, baiklah. Xiao Yun mengangguk. 12 keluarga adalah eksistensi terkuat di alam iblis ilusi, jadi para pemimpin mereka dan bintang baru yang berusia di bawah 35 tahun secara alami adalah nama-nama yang mengguncang dunia. Xiao Yun, yang telah menjadi patriark muda keluarga Yun selama 20 tahun terakhir, tentu saja akrab dengan orang-orang ini. Dia menunjuk tepat ke seberang kursi yang diberi label kata Xiao dan berkata, itu adalah keluarga Xiao dari 12 keluarga. Bentuk asli mereka adalah Howling Heaven Pegasus dan keterampilan mendalam keluarga mereka memungkinkan mereka mengendalikan prahara. Patriark mereka adalah Xiao Shifeng dan rumor mengatakan bahwa dia berada di tingkat kedua alam sovereign mendalam. Untuk generasi muda, yang terkuat juga adalah patriark muda mereka, orang berbaju biru, berdiri di samping Xiao Shifeng, namanya Xiao Donglai, dan meskipun tahun ini dia berusia 25 tahun, yang 2 tahun lebih muda dari Yun Xinyu, dia berada pada tingkat yang sama dengan Yun Xinyu, tingkat keempat dari alam mendalam Tyrant. Yun Ce mengangguk, mengingat setiap kata yang dia ucapkan. Xiao Yun menunjuk ke kursi di sebelah kanan keluarga Xiao yang diberi label Jiu Fang, itu adalah keluarga Jiu Fang. Mereka berasal dari ras iblis dan wujud aslinya adalah naga banjir berkepala 9. Seni mendalam keluarga mereka adalah teknik racun yang sangat mematikan, dan mereka memiliki hubungan yang sangat mendalam dengan keluarga Helian. Akan ada pernikahan antar keluarga hampir setiap generasi. Patriark saat ini adalah Jiu Fang Kui dan orang di sampingnya adalah patriark muda Jiu Fang Yu. Dia berusia 30 tahun ini dan kekuatannya tampaknya berada di tingkat keempat dari alam mendalam Tyrant. Namun, dikabarkan bahwa dia memiliki racun naga banjir bawaan yang langka, tubuh racun 9 kaisar, yang hanya muncul di dalam keluarga Jiu Fang setiap 4000 tahun sekali. Jika seseorang diracuni olehnya, dikatakan bahwa bahkan raja tingkat rendah pun akan kesulitan untuk menghilangkannya. Klan Lin adalah klan bibrida manusia iblis. Patriark mereka adalah Lin Guiyan dan yang terkuat dari generasi muda adalah orang yang duduk langsung sebagai Lin Guiyan, Lin Hanchuan, 29 tahun, tingkat kelima dari alam mendalam Tyrant. Keluarga Nangong, ras manusia. Mereka disebut sebagai pengguna pedang terkuat di alam iblis ilusi dan menggunakan bilah ganda sebagai senjata utama mereka. Patriark mereka adalah Nangong Zi dan generasi muda terkuat adalah putra bungsu dari tetua ke-8 Nangong Yan. Klan Chiang telah tiba. Sebuah teriakan keras menyela narasi Xiao Yun. Yun Ce menoleh untuk melihat ke pintu utama tempat keluarga merah tua masuk sambil membawa gelombang panas. Anggota keluarga ini berpakaian lengkap berwarna merah, bahkan rambut dan alis mereka pun berwarna merah. Saat mereka masuk, suhu meningkat drastis. Beberapa praktisi mendalam yang lebih lemah yang berasal dari daerah yang lebih jauh, yang berada di pihak yang lemah menjadi lengah ketika kulit mereka terbakar dengan rasa sakit yang akut. Hanya ketika mereka dengan tergesa-gesa menyalurkan energi mereka yang dalam barulah mereka hampir tidak dapat menahannya.
Itu adalah keluarga Ciyang, wujud aslinya adalah naga api matahari yang menghanguskan. Mereka adalah ras naga sejati dan sangat kuat. Kekuatan gabungan mereka hanya kalah dari keluarga Helian dan keluarga Su. Mereka memiliki tubuh naga matahari yang menghanguskan dan kecepatan mereka berlatih kultivasi mendalam dan mempelajari keterampilan mendalam jauh lebih cepat daripada manusia dan iblis normal. Patriark mereka saat ini adalah Ciyang Baili dan generasi muda terkuat, itu gadis itu. Ke arah yang ditunjuk Xiao Yun, Yunce bisa melihat seorang wanita muda berdiri di samping Ciyang Baili. Dia tampak cantik, tinggi, memiliki rambut merah, dan semburat merah muncul dari kulitnya yang berwarna gandum. Hal yang paling menarik perhatiannya adalah pakaian kulit ketat berwarna merah yang dia kenakan. Kemeja kulit merah itu pendek dan melingkari payudaranya yang menggairahkan, namun memperlihatkan perut rata dan pusarnya. Celana pendeknya bahkan lebih pendek dari celana pinggang kulit ketat berwarna merah yang hanya menahan pantatnya dan memperlihatkan kaki rampingnya yang panjang. Di celananya tergantung cambuk merah melingkar, dan garis-garis api yang tidak teratur berkelap-kelip terus-menerus di atasnya. Hanya perlu satu kali melihat untuk melihat dengan jelas bahwa ini bukanlah artefak biasa. Penampilan liar dan panas ini segera menarik perhatian banyak pria muda, masing-masing mata mereka bersinar terang, mengeluarkan air liur. Namun, jelas sekali bahwa dia sudah terbiasa dengan perhatian seperti ini saat dia berjalan dengan kepala terangkat tinggi, keanggunan dan kebanggaan jelas terpancar di wajahnya. Penampilan ini terlalu berani. Jika istri saya berani berpakaian seperti ini, saya pasti akan menceraikannya. Kata Yunce dengan mulut bengkok, lalu segera menambahkan, jika itu hanya untuk ditunjukkan padaku saja, maka itu akan berbeda. Namanya Ciyang Yanwu, konon kedekatannya dengan api hampir sama dengan nenek moyangnya di zaman dahulu kala. Bakatnya menakutkan dan meskipun dia baru berusia 24 tahun, dia sudah berada di puncak level kelima dari alam Tairen mendalam, akan naik ke level ke-6. Namun, Xiao Yun merendahkan suaranya dan melanjutkan, Ciyang Yanwu ini memiliki reputasi di alam iblis ilusi karena sangat sombong dan dikatakan bahwa tidak ada pria yang pernah membuatnya menatap langsung ke matanya sebelumnya. Di antara 12 keluarga penjaga, sebenarnya ada sebuah keluarga yang praktisi terkuat di generasi mudanya adalah seorang wanita. Ini menarik. Yunce mengusap dagunya dan berkata, sebenarnya, bukan hanya keluarga Ciyang yang memiliki perempuan sebagai generasi muda terkuatnya. Xiao Yun menunjuk ke keluarga yang diberi label Bai dan berkata, itu adalah keluarga Bai yang juga dari ras iblis. Wujud aslinya adalah macan putih bersayap awan. Patriark mereka adalah Bai Yi dan yang terkuat dari generasi muda mereka adalah gadis di sebelah kirinya, Bai Jie, 30 tahun, tingkat kelima dari alam mendalam Tairen. Oh, Yunce mengangguk perlahan, sebelum alisnya bergerak-gerak, Bai Jie. Apakah kakak mengenalnya? Xiao Yun bertanya dengan kaget. Tidak, tentu saja tidak. Yunce menggelengkan kepalanya, mungkin ini pertama kalinya aku mendengar nama itu, tapi kenapa aku merasa begitu familiar? Sudahlah, ceritakan padaku tentang keluarga Helian.